Halo guys. Tuh, video lagi video. Cangar ini berbahaya kalau seandainya kita hilang tuh resikonya kita bisa terpupuk. Cangar, tepatnya kebun teh Brangseng, Kecamatan Diponegoro, Jawa Timur, Indonesia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 Usaha Organik. Cepet jalan ngevlog. Lanjut. Oh, sabar ya. TP-nya berapa itu? Lahan pengamatan budidaya yang pertama yaitu lahan organik. Kita lagi di mana, Nyok? Kita ada di Cangar, tepatnya kebun teh Brangseng, Kecamatan Diponegoro, Jawa Timur, Indonesia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator utama ini menjelaskan tentang vlog kita hari ini berkaitan dengan tugas UAP PUT dengan anggota kelompok saya Sunyoto, Bagas, Isa dan lain-lain yang tidak disebutkan namanya. Semoga diberi kelancaran sama kesuksesan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Indonesia. Terus untuk apa perjalanan pertama kali ini kita ke lahan organik. Lahan organik. Cepet aku mau vlog. Ya Allah, lanjut. Oh, sabar ya. Bentar, pause dulu, ada Ica. Kak, ini vlog kelompok 2 mau ikut masuk. Budidaya tanaman di Agroteknopark Cangar dilakukan dengan menerapkan prinsip pertanian organik. Adapun komoditas tanaman berupa lotus green romaine, pakcoy, selada merah, dan bayam Jepang. Pada tahap perencanaan, dilakukan persiapan lahan dan tanaman, serta pengajuan RAB untuk tahun berikutnya. RAB berisi rancangan anggaran belanja untuk produksi tanaman, yakni dapat berupa bibit, mulsa, pupuk kandang, dan tenaga kerja. Kemudian, pada tahap pelaksanaan, dilakukan proses penyemaian bibit, olah lahan, penanaman, penjarangan, penyiangan gulma, panen, dan pemasaran. Dalam pelaksanaannya dibedakan berdasarkan hari, yakni hari Minggu, Selasa, dan Rabu untuk panen, hari Senin dan Kamis untuk pasca panen, yang meliputi pengemasan dan pendistribusian. Pemasaran produk hasil pertanian organik ini didistribusikan ke konsumen melalui UB Freshmart dengan harga penawaran yang jauh lebih tinggi daripada harga sayuran yang ditanam secara konvensional. Halo teman-teman, kita dari kelompok 2 kita selanjutnya bakalan ke sesi lahan konvensional. Jadi buat teman-teman ikutin terus ya. Baik, tadi kita habis selesai dari pertanian organik dan kita akan ke lahan selanjutnya. Lahan selanjutnya apa, Not? Lahan konvensional. Kita tunggu selanjutnya. Lahan pengamatan budidaya yang berikutnya yaitu konvensional. Pada plot tanaman konvensional, kita ditemenin sama yang namanya Mas Amirul Gofar. Kata Mas Amirul, total luas lahan konvensional ada 4 hektar. Sebelum memulai budidaya, perlu adanya prediksi pasar untuk mengetahui kondisi harga dan komoditas saat panen raya. Sistem tanam di lahan ini tidak serempak untuk mengantisipasi harga sayur yang turun. Tenaga kerja yang dimiliki ada 2 macam, yaitu petani harian yang bekerja untuk penyiraman dan petani borongan yang bekerja untuk pengolahan lahan.
pertanian konvensional lebih unggul di pemasaran dibandingkan dengan pertanian organik. Hasil evaluasi usaha tani konvensional setiap tahunnya mengalami surplus sebanyak 200 juta per 3 bulan. Lahan pengamatan budidaya yang terakhir yaitu hidroponik dan ditemenin oleh Mbak Fauzia. Berdasarkan keterangan dari Mbak Fauzia, pada plot terakhir yaitu hidroponik memproduksi tanaman selada yang nantinya akan dijual oleh pihak UB Freshmart dengan harga pasaran yaitu Rp25.000 per kilogram. Timeline pengolahan pada plot ini adalah di hari Senin dan Kamis ada kegiatan pasca panen seperti penyimpanan dan pembersihan. Selanjutnya, di hari Minggu dan Rabu ada kegiatan panen dan di hari Selasa dan Jumat ada kegiatan tanam. Plot ini menggunakan 30 lubang tanam per komoditas dan biaya pengeluaran yang tetap di plot ini adalah biaya untuk nutrisi tanaman serta biaya listrik. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu mati listrik dan terkadang terdapat OPT seperti kutu. Namun dapat dikendalikan menggunakan obat organik Natulo. Dari 3 lahan budidaya yang kita amati, dapat kita simpulkan bahwa pada plot konvensional dilihat dari segi pemasarannya masih lebih unggul daripada plot organik. Karena pada plot organik hanya konsumen tertentu yang membelinya dan juga harganya yang diberikan jauh lebih mahal daripada konvensional. Tetapi pada 2 usaha tani tersebut tetap dikatakan layak karena sudah mendapatkan titik impas dan kedepannya sudah mendapatkan keuntungan pada usaha taninya. Sedangkan pada plot hidroponik dari perencanaan sudah bagus dan target pasar juga sudah diserahkan kepada UB Freshmart, tetapi belum bisa dikatakan layak karena modal yang sangat besar tetapi berbanding terbalik dengan harga penjualan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama sampai pada titik impas. Narasumber juga mengatakan bahwa usaha tani hidroponik hanya berfokus pada mengedukasi dan tidak berfokus untuk mencari keuntungan. Kelompok gua ngadep belakang dong. Jadi kita mau kemana hari ini? Mandi air panas.